Segala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini biarlah kita satukan hati, biarlah kita sembah Dia, kita puji Dia, karena Allah kita adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
kami masing-masing. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, pada pagi ini dengan segenap hati kami telah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah menjadi pujian dan penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Sempurnakan pujian penyembahan ini. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Bapa, terima kasih Tuhan. Dan anak-anak-Mu sucikan, kuduskan, berilah kami telinga mendengar. Ya Bapa, mendengar firman-firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini menyembah Tuhan, rasa terharu sekali. Suasana hadirat Tuhan tetap terasa di rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, pagi ini kita sungguh-sungguh menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan. Ini yang tidak bisa dipungkiri, ya. Suasana di rumah Tuhan itu spiritnya pasti beda. Hadirat Tuhan sangat terasa di rumah Tuhan karena alasan yang paling utama bahwa rumah Tuhan ini steril. Ya, rumah Tuhan ini sungguh-sungguh steril. Jadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, pujian penyembahan sangat berkualitas. Makanya saya suka dengan slogan first quality or nothing. Betul-betul yang paling utama itu kualitasnya atau tidak sama sekali. Ini menarik Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Andaikan setiap hidup kita punya slogan seperti ini, saya pikir bagus. Ya, first quality or nothing. Kualitas paling utama atau tidak sama sekali. Itulah yang menentukan. Ya, menentukan kualitas yang terbaik atau enggak sama sekali. Bapak Ibu kasih Tuhan, coba kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang hadir, baik yang melihat, mendengar dari Instagram, dari YouTube, ya, dan saya percaya semua mereka pasti diberkati Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Salah satu Mazmur yang paling terkenal, Mazmur 127. Saya berusaha, mungkin kalau Tuhan izinkan kita bisa tiap Jumat, ya, bisa live masuk di YouTube. Tidak ada lain Bapak Ibu, berita Injil harus disampaikan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan supaya menjadi berkat. Teman-teman saya yang di luar kota menjadi berkat. Terus yang kami bawa nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayo kita buka dalam kitab Mazmur 127. Kita baca dengan cepat ayat pertama sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu perhatikan di sana judulnya apa? Iya, berkat Tuhan pangkal selamat. Ya, saya bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Ayat pertama, firman Tuhan berkata, nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini kalau kita renungkan baik-baik, cuman ada dua bagian yang mau disampaikan
oleh pemazmur, yaitu siapa? Salomo. Yang pertama begini, Salomo ini mau mengatakan begini Bapak Ibu, segala sesuatu yang baik dalam hidup ini ya selalu bersumber dari Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh pemazmur Salomo. Sekali lagi, pemazmur Salomo, dia mau mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini selalu bersumber dari Tuhan. Nah, ini yang saya sebut dengan common grace, Bapak Ibu, anugerah umum. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi begini, perhatikan baik-baik, common grace itu atau anugerah umum itu begini, gak peduli orang itu percaya Tuhan atau tidak, ya, percaya Kristus atau tidak, penyembah berhala atau penyembah Allah yang hidup, ada yang namanya common grace, ada yang namanya anugerah umum, Bapak Ibu. Seperti ada satu ayat, yuk kita buka ya, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 45. Ya, saya bacakan, firman Tuhan berkata begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini Bapak Ibu yang namanya common grace, ya. Ini yang harus disadarkan kepada semua orang bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup ini datangnya dari Allah. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengulanginya ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam perjanjian baru. Coba kita lihat dalam perjanjian baru, ya, Injil Yakobus, surat Yakobus pasal pertama ayat 17. Ya, bukan Injil Yohanes Bapak Ibu ya, surat Yakobus pasal pertama ayat 17. Saya bacakan demikian firman Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan baik-baik, semua yang baik datang dari atas, datang dari surga. Inilah yang disebut, sekali lagi saya ulang, common grace, anugerah umum. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang-orang yang bekerja keras, perhatikan ini baik-baik ya, orang-orang yang bekerja keras, entah dia percaya Tuhan, entah dia tidak percaya Tuhan, oleh karena ada common grace, oleh karena ada anugerah umum, mereka masih bisa berbuat yang baik, masih bisa. Mereka juga masih bisa kaya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan, orang kaya tidak ditujukan kepada orang Kristen saja, betul ya? Ya, ada orang yang non Kristen, tapi mereka bisa kaya, mereka bisa menikmati hidup, bahkan mereka bisa bertamasya, mereka keluar negeri. Bahkan saya mendengar dari hambanya Cibundan, ada salah satu orang yang kaya luar biasa, ya, bertamasya keluar negeri. Mereka juga bisa menikmati hal-hal yang dinikmati juga oleh anak-anak Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, karena apa? Karena ada common grace, ya, anugerah umum. Tetapi yang harus Bapak Ibu perhatikan, anugerah umum harus direspon dengan anugerah khusus dari kita. Ini yang saya sebut dengan special grace. Bapak Ibu, saya mau memberitahu begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pertama, pemazmur mengatakan semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tapi yang kedua, ini poin penting Bapak Ibu, si pemazmur ini begitu rendah hati, dia beroleh anugerah umum. Kemudian dia mengatakan begini, sia-sialah bangun pagi-pagi. Bapak Ibu perlu ketahui begini, Salomo ini tipikal orang pekerja keras. Salomo ini pekerja keras, tapi perhatikan, kerja keras seperti apapun, Salomo berkata apa? Sia-sia jika bukan Tuhan. Nah ini perhatikan baik-baik. Nah ini kita sudah masuk kepada anugerah khusus, special grace. Salomo mengakui di
dia berada di dalam anugerah umum. Dengan kerendahan hati dia beroleh anugerah umum. Tapi kemudian karena Salomo ini melekat dengan Tuhan, Salomo punya hikmat yang luar biasa, sehingga dia mempunyai statement apa? Sia-sialah bangun pagi-pagi, karena apa? Jika bukan Tuhan yang membangunkannya. Ini sudah masuk kepada anugerah khusus. Bahkan Salomo berkata apa? Membangun rumah tangga, membangun rumah tangga, membangun rumah Tuhan, membangun istana. Dia bilang apa? Sia-sia membangun jika bukan Tuhan yang membangunnya. Bapak Ibu, ini sebuah bentuk kerendahan hati. Ya, ada pengakuan dari special grace. Dia mengaku bahwa walaupun anugerah umum dia dapat, tapi tetap dia berusaha untuk memperoleh anugerah khusus. Di mana letaknya? Sederhana anugerah khusus yang Salomo katakan. Begini, Salomo bisa melakukan apa saja. Salomo bisa melakukan segala sesuatu, tapi tetap dia katakan segala sesuatu yang dia lakukan, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan, maka semuanya sia-sia. Ini dahsyat Bapak Ibu. Salomo mengakui, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini sebagai bentuk kerendahan hati. Pengakuan itu sebagai bentuk kerendahan hati. Pengakuan bahwa semua yang datang dari Tuhan itulah anugerah. Salomo punya angkatan bersenjata terbaik di zamannya, Bapak Ibu. Sungguh anugerah luar biasa Salomo. Salomo ini luar biasa, angkatan bersenjatanya itu terbaik di zamannya. Tapi luar biasanya lagi, Salomo berkata apa? Sia-sia pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Ini dahsyat Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ada kisah ceritanya. Salomo mulai cerita, bahkan kehormatan di pintu-pintu gerbang itu pun anugerah khusus Tuhanlah yang mengerjakannya bagi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, jadi kita ini sebenarnya tidak boleh menikmati anugerah umum saja, tapi jadikan semua yang kita peroleh itu akan sia-sia jika bukan Tuhan yang mengerjakan, walaupun itu kita bisa melakukannya. Ini ingat baik-baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita merenungkan bersama-sama di dalam sebuah doa pagi di tempat ini. Saya katakan, setiap doa pagi di tempat ini selalu ada keajaiban di dalamnya. Amin Bapak Ibu ya. Selalu ada keajaiban di dalamnya. Tuhan punya anugerah umum, bahkan Tuhan sumbernya anugerah. Anugerah umum memang bisa memampukan kita, biarpun kita tidak mengikuti doa pagi, biarpun mungkin kita di rumah berdoa, kita bisa melakukan apa saja. Tapi perhatikan baik-baik, yang namanya lebih berani lagi maju ke depan, yang namanya lebih berani lagi maju selangkah. Saya berbicara di dalam doa pagi ya Bapak Ibu ya. Percayalah, orang yang berani melangkah satu langkah ke depan, selalu di dalamnya ada spesial grace. Amin Bapak Ibu. Selalu di dalamnya ada apa? Anugerah khusus. Sehingga saya percaya anak-anak Tuhan yang dengan setia mengikuti doa pagi, Tuhan jauh akan memampukan kita untuk jauh lebih baik melihat ke depan. Ini dahsyatnya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Karena spesial grace itu diberikan kepada anak-anak Tuhan yang mau lebih baik lagi datang di hadapan Tuhan dengan cara yang terbaik, setia datang di rumah Tuhan. Itulah yang menyadarkan kita bahwa apa saja yang kita mampu mengerjakan, jika bukan Tuhan yang mengerjakannya, sia-sialah apa yang kita lakukan. Ini kesadaran Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini kesadaran yang dikerjakan oleh special grace, anugerah khusus dari Allah. Makanya Bapak Ibu, untuk menanggapi hal ini dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hatian kita diuji oleh Tuhan untuk kita bisa datang mengikuti doa pagi di rumah Tuhan. Sama seperti ada satu ayat firman Tuhan, coba kita lihat Yakobus 4
Ini bagus sekali Bapak Ibu. Justru kita semakin dekat, dia akan semakin dekat. Ini hebatnya. Coba perhatikan Yakobus pasal 4 ayat 8a saja. Ya, perhatikan firman Allah berkata begini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan apa? Mendekat kepadamu. Ini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Jadi kesimpulan dari ayat ini, siapapun mereka yang semakin berani mendekat kepada Allah, pastilah dia pun juga semakin dekat kepada kita. Coba Bapak Ibu, ini ayat yang luar biasa. Semakin dekat, dia pun semakin dekat. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar rendah hati untuk merespon firman Allah pagi hari ini ya Bapak Ibu. Salomo mengajarkan apapun yang dia lakukan, kalau kita ingin yang terbaik, pada akhirnya Salomo harus mengakui semuanya itu haruslah Tuhan yang mengerjakannya. Bahkan tadi dikatakan jika bukan Tuhan, sia-sialah apa yang kita lakukan. Biarpun ada common grace, saya tahu ada common grace, tetapi spesial grace ini harus kita dapatkan melalui keberanian kita melangkah satu langkah ke depan lagi untuk datang di rumah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, Salomo ini orang yang berhikmat, betul? Ya, orang yang berhikmat. Tetapi tetap saja dia katakan, kalau bukan Tuhan, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi. Artinya apa? Sia-sialah engkau bekerja pagi-pagi hari tanpa berani melangkah datang kepada Tuhan. Satu langkah ke depan yang kita berani lakukan, percaya di situ kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini dahsyat, luar biasa Salomo ini Bapak Ibu. Walaupun dia orang yang paling berhikmat, tapi tetap saja dia katakan, kalau bukan Tuhan, sia-sia. Salomo Bapak Ibu kasih Tuhan selalu tidak mau hanya mendapatkan kesempatan dari common grace-nya saja, tapi Salomo menarik lebih dalam lagi untuk dia masuk ke dalam anugerah khusus, spesial grace. Itu sebabnya Bapak Ibu, percayalah begini, tidak ada kata sia-sia kalau kita mau semakin dalam dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kata sia-sia kalau kita mau semakin dalam dengan Tuhan. Dan tidak ada kata sama saja, gak ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kata sama saja di dalam kita berdoa dengan Tuhan. Semakin kita berani bayar harga untuk Tuhan, maksudnya bayar harga ya, bukan uang, bukan materi, tapi kita berani berjuang, bangun pagi-pagi datang di rumah Tuhan, sujud di altar. Percaya Bapak, anugerah khusus Allah lah yang memampukan kita berani melangkah lebih maju, dan kita akan mendapatkan banyak hal keajaiban di dalamnya. Percaya, ini kedahsyatan Tuhan. Maka dari itu selalu Tuhan rindukan, Tuhan tarik kita datang kepada-Mu. Semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Coba kita diminta untuk berani maju, bukan stuck, bukan setengah-setengah. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya selalu hadir di dalam doa pagi, karena saya percaya hati saya selalu digerakkan oleh Roh Kudus. Ada rasa cinta yang mendalam, ada rasa mengasihi yang mendalam, ada rasa takut akan Tuhan. Makanya pemazmur pernah mengatakan begini, cinta akan Tuhan menghanguskan rumahmu. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati kita yang hadir di dalam doa pagi, percaya itu hanyalah Roh Kuduslah yang mengerjakan dan menarik kita ada di rumah Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat begini, nanti minggu pagi saya akan papakan Bapak Ibu ya, kita akan belajar, karena kebetulan ada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tapi tidak ada lagi pencurahan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah dicurahkan, dan kita menikmati hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, maka di sana saya akan khotbah tentang kerjakan keselamatan. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di Efesus itu mengatakan keselamatan itu oleh kasih karunia.
tidak ada andil dari kita sama sekali, betul? Ya, keselamatan itu sekali lagi, dikerjakan oleh kasih karunia. Tidak ada sedikit pun dari manusia andil, tidak ada. Tapi anehnya di surat Filipi mengatakan kerjakan keselamatanmu. Apa artinya? Saya memberi cuplikan sedikit. Begini Bapak Ibu, artinya begini, anugerah itu dulu mengambil kita. Setelah anugerah itu ada pada kita, barulah anugerah itu yang bekerja. Jadi saya tidak heran, saya tidak kaget. Bapak Ibu yang berani datang di dalam doa pagi, kan memang tidak semua ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan, semua gereja rata-rata di doa pagi masih bisa dihitung. Kalau ibadah, wah kayaknya ratusan, ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu. Tapi tetap yang namanya doa pagi Bapak Ibu masih bisa dihitung. Makanya saya mau berani berkata begini, anugerah mengambil kita dulu, baru anugerah yang bekerja. Makanya Bapak Ibu bisa datang pagi hari ini, itu karena ada special grace. Amin. Ada anugerah khusus. Makanya bagus sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan anugerah ini yang bekerja, anugerah ini yang mengerjakan. Makanya kita harus mendapatkan anugerah dulu, baru kita bisa mengerjakan keselamatan. Nanti detailnya hari Minggu saya akan jabarkan dengan Bapak. Seperti begini Bapak Ibu, tanpa anugerah keselamatan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, maka kita tidak akan bisa mengerjakan keselamatan. Tidak akan bisa. Begitu juga di dalam doa pagi. Kalau kita tidak berani maju satu langkah lagi, bagaimana Bapak Ibu bisa berada di dalam anugerah khusus Allah? Amin. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, anugerah khusus itu selalu berada di dalam. Ingat ini baik-baik. Anugerah khusus itu selalu berada di dalam, bukan di luar. Sedangkan common grace itu ada di luar. Yang rata-rata pengertiannya begini, yang rata-rata semua orang mendapatkannya, tapi tidak beda. Kita orang-orang pengikut Kristus harusnya kita berada di dalam Kristus, di dalam special grace. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita hadir di tempat ini Bapak Ibu, kita boleh memuji, menyembah Tuhan, berdoa melalui dengan nyanyian puji-pujian bagi Tuhan. Itu sebenarnya sebuah pengakuan, kalau bukan Tuhan kita tidak akan bisa hadir di tempat ini. Ini dahsyat. Makanya Salomo berkata, kalau bukan Tuhan sia-sia apa yang kita lakukan. Nah, kita percaya jika Tuhan dengan anugerah umumnya bisa memberkati banyak orang, apalagi anak-anak Tuhan yang mengasihi, mencintai Tuhan, mengandalkan mengandalkan Tuhan, mau masuk lebih dalam lagi dengan Dia. Percayalah, pemeliharaan Tuhan secara khusus akan menjadi bagian kita, dan berkat-berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu, saya tambahkan satu ayat sebagai penutup. Coba kita lihat Yohanes pasal pertama, Yosua pasal pertama ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan Yosua pasal pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini spesial Kristus, karena sungguh-sungguh. Ini anugerah khusus, ya Bapak Ibu. Saya ulangi, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Ini juga anugerah khusus. Anugerah khusus itu hati-hati, tindakannya hati-hati, tidak gegabah, tidak sembrono. Terus dikatakan apa? Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya apa? Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini dahsyat. Spesial grace itu selalu membawa keuntungan bagi kita. Anugerah khusus itu Bapak Ibu selalu berarti di dalamnya, selalu ada keajaiban-keajaiban di dalamnya. Makanya Bapak Ibu, tidak pernah sia-sia kita yang selalu berada di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Karena begini, saya mau memberi satu hal. Saya tutup dengan kata-kata begini, perhatikan Bapak Ibu.
special grace atau anugerah khusus. Tuhan Yesus Kristus itu Bapak Ibu memberkati orangnya. Ingat ini sekali lagi ya, saya buka, saya beritahu begini Bapak Ibu. Special grace itu berarti anugerah khusus dari Allah itu selalu berkat turun memberkati orangnya, bukan keadaannya. Ini hebat. Ini perbedaannya antara special grace dengan common grace. Jadi sekali lagi, special grace itu Bapak Ibu, kemanapun orangnya pergi, Yesus Kristus, dia akan diberkati oleh Yesus kemanapun dia pergi. Karena special grace itu yang diberkati bukan keadaannya. Special grace itu yang diberkati adalah orang. Ini dahsyat Bapak Ibu. Ini perbedaan yang tajam dari common grace. Beda Bapak Ibu. Kalau common grace itu Bapak Ibu atau anugerah umum, mereka diberkati, tapi Tuhan memberkati keadaannya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Beda tuh, keadaan dengan orangnya itu beda banget. Misal begini, kalau common grace selalu Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, studinya, rumah tangganya. Tapi kalau yang namanya special grace atau anugerah khusus Allah, itu selalu Tuhan memberkati orangnya, sehingga kemanapun dia pergi selalu diberkati Tuhan. Hebat Bapak. Penyertaan, perlindungan, bahkan Tuhan memberikan tiang awan, tiang api. Dia menjaga baik siang baik malam. Itu ada di dalam special grace. Kemanapun dia pergi, berkat Tuhan selalu ada pada dirinya, selalu ada pada orang itu. Inilah perbedaan antara special grace dengan common grace. Nah, sebenarnya yang benar itu Bapak Ibu, kitanya yang diberkati, bukan keadaannya. Saya tanya, kira-kira Bapak Ibu lebih senang mana? Kitanya yang diberkati atau keadaannya yang diberkati? Halo, kitanya. Kalau kitanya yang mau diberkati, percayalah Bapak Ibu, engkau harus lebih dalam lagi dengan Tuhan. Amin. Ya, kita harus lebih mendekat, kata firman Tuhan. Mendekatlah maka aku akan mendekat. Ini satu gambaran. Semakin kita dekat, dia semakin dekat. Semakin dekat, dia akan semakin dekat. Tidak heran, kemanapun engkau berada, di situ berkat Tuhan selalu ada pada diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi kepada hambanya, Ibu Hana, untuk melanjutkan doa-doa syafaat. Tetap setia, nanti hari Minggu pagi ada ibadah Bapak Ibu, jam 7 pagi ada hari Pentakosta, dan sore harinya juga ibadah yang kami akan memberikan tema Anak Manusia Datang, apakah mendapatkan iman di bumi. Tapi minggu paginya saya akan khotbah tentang kerjakan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan pujikan semua karena Ku ada
supaya Tuhan membawa domba-domba ya Tuhan boleh diisi ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu ya Tuhan boleh urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau mau berkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan, supaya lebih hari ya Tuhan keluarga hamba-Mu yang boleh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau berkat jasmani rohaninya ya Tuhan, Engkau mau cukupkan ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau pakai kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan pada pagi hari yang ini ya Tuhan, yang datang ya Tuhan ke dalam bait-Mu ya Tuhan. Engkau pakai kami anak-anak-Mu ya Tuhan, boleh lebih hari lebih dekat kepada-Mu, lebih hari mau lebih setia kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan hati pikiran kami ya Tuhan, boleh menjadi tuntunan kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh dituntun Engkau, supaya kami tidak melenceng kemana-mana ya Tuhan, supaya kami boleh berjalan pada jalan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan Engkau yang begitu besar pada kami. Engkau ya Tuhan boleh tarik banyak jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya boleh mereka datang ya Tuhan dalam ya Tuhan doa pagi ini ya, supaya mereka rindu juga ya Tuhan boleh disiram oleh firman, oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kemurahan Engkau ini Tuhan. Kami beralaskan doa kami yang kurang sempurna ini ya Tuhan, kami beralaskan hanya di dalam nama yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk negara kita, supaya kalau diperkenankan Tuhan COVID-19 ini cepat berlalu. Kami minta dengan hormat Bapak Susmandi berdoa. Besar sebagai bekal kehidupan kami. Terima kasih atas semuanya Bapa. Terima kasih semua kami boleh terima karena anugerah Tuhan begitu besar atas kehidupan kami. Dalam kesempatan yang indah ini Bapa, kami terus tidak henti-hentinya memohon belas kasihan Bapa. Virus corona yang sedang mewabah Bapa sudah memakan banyak ribuan jiwa di muka bumi ini. Kami mohon Bapa, kami mohon belas dan kasihan-Mu. Tuhan izinkan makhluk berkembang. Kami percaya Tuhan punya rencana-rencana yang indah di balik semuanya itu. Ajar kami senantiasa merendahkan diri di hadapan Bapa, senantiasa belajar mencari Engkau, senantiasa belajar menyerahkan hidup dan kehidupan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih Bapa. Virus corona setelah memakan banyak korban jiwa, merusak sendi-sendi kehidupan Bapa, dan kami merasakan Bapa penderitaan
penderitaan yang begitu hebat yang diakibatkan oleh virus corona ini. Untuk itu Bapa, kami mohon belas dan kasihan-Mu. Atas izin-Mu Tuhan, Kau angkat virus corona ini dari muka bumi, khususnya dari tanah air kami Indonesia yang kami kasih ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Bapa petugas-petugas medis, mereka-mereka yang merawat hamba-Hambamu, umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit yang disebabkan oleh virus corona. Berkati tangan-tangan mereka, supaya dengan tangan-tangan mereka Tuhan, dengan pengabdian mereka, dengan ketekunan mereka Bapa, selekasnya Bapa, kesembuhan terjadi buat mereka hamba-Hambamu, umat-umat-Mu yang sedang terpapar oleh virus corona ini. Tuhan memberkati obat-obat yang diminum, Tuhan memberkati makanan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Tuhan memberkati semua alat-alat yang diperuntukkan untuk memicu kesembuhannya. Tuhan berikan bahkan hal yang khusus kepada hamba-Hambamu yang bertugas merawat mereka yang ada di garis depan, baik mereka perawat, dokter maupun petugas medis. Tuhan memberkati supaya mereka memiliki kekebalan lebih, sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik. Kami serahkan pemerintah hamba-Hambamu Tuhan yang Kau izinkan untuk memerintah bangsa dan negara kami yang besar ini, dengan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil Bapa. Kami mohon diberkati Bapa, supaya kebijakan itu betul-betul membawa kehidupan kami lebih sejahtera lagi, boleh keluar dari kesulitan-kesulitan yang menjerat saat ini. Biarlah semua yang diambil berasal dari pewahyuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami yang besar. Kami serahkan gereja kami serta umat milik kepunyaan-Mu yang Kau izinkan digembalakan di tempat ini, maupun milik kepunyaan-Mu, umat-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi, khususnya di bumi muka Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan dan kuasa darah-Mu yang kudus yang menutup dan membungkus setiap kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami yang besar ini ke dalam tangan-Mu. Belas dan kasihan-Mu yang kami mohon. Atas izin-Mu Tuhan, Engkau angkat Bapa virus corona dari muka bumi ini, khususnya dari tanah air kami Indonesia. Semua bukan karena kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat sempurna dari kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus beserta kekuatan persekutuan kita dengan Roh Kudus turun menaungi kita semua, menyertai, menuntun, memimpin dan memberkati kami semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.